membahas tentang mengolah risiko, etika, dan peluang dari kelompok 12 yang disusun oleh Mbak Umi Kulsum, NIM E2B019015, dan Mbak Alfida Damayanti Saidah, NIM E2B019026, dan saya sendiri Aparintesa Panargia, NIM E2B019033, dan Mbak Dwi Putri Dinda, NIM E2B019038. Tentang identifikasi dan penilaian risiko dan peluang etika. Yang pertama adalah risiko dan peluang etika. Kepuasan stakeholder ini didasarkan pada bagaimana perusahaan menunjukkan penghargaan mereka terhadap kepentingan masing-masing kelompok stakeholder dan dukungannya diinginkan dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Yang kedua ada keterbatasan pendekatan manajemen risiko tradisional perusahaan atau ERM Enterprise Risk Management. Tentang membahas manajemen risiko telah menjadi konsep umum yang digunakan sejak tahun 90-an ketika bursa-bursa saham utama menyematkan atau menyatakan manajemen risiko sebagai salah satu yang perlu diperhatikan oleh direksi. Namun walau telah lama diperhatikan, manajemen risiko jarang melibatkan pemeriksaan penuh terhadap risiko dan peluang etika. Yang selanjutnya ini ada identifikasi dan penilaian risiko dan peluang etika pada bagan. Yang pertama ada tahap 1, mengembangkan pemahaman yang diproyeksikan dan berperingkat tentang minat atau berharap terhadap pemangku kepentingan. Yang kedua ada tahap kedua, membandingkan aktivitas dengan harapan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang etika. Yang ketiga ada laporan kelompok tertentu, ada kelompok pemangku kepentingan layanan produk, tujuan perusahaan, nilai Hypernom, dan pengemudi reputasi. Dari tahap pertama itu dibagi menjadi 4 bagan. Yang pertama ada identitas, konformasi, ada peringkat urgensi, kekuasaan, legitimasi, dan analisis dinamis. Yang tahap kedua ada driver reputasi, kepercayaan, kreditabilitas, tanggung jawab, dan keandalan. Ada Hypernom, kejujuran, keadilan, kasih sayang, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab. Ada kinerja, input, output, dan kualitas. Yang keempat ada tanggung jawab sosial perusahaan dan kewarganegaraan korporat. Korporasi dianggap secara hukum bertanggung jawab hanya untuk pemegang saham pemilik, tetapi dalam kenyataan mereka secara strategis bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas jika mereka ingin menggalang dukungan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan strategis. Sejauh ini pergeseran paradigma sedang berlangsung dari akuntabilitas kepada pemegang saham menjadi pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Akibatnya organisasi semakin tertarik pada apa yang pemangku kepentingan harapkan dari mereka dan bagaimana mereka bekerja dan dianggap bekerja sesuai harapan untuk meningkatkan dukungan pemangku kepentingan. Untuk mengolah risiko, etika, dan peluang terlibat, organisasi harus membentuk elemen penting dari CCR, bagaimana mereka dimasukkan untuk melakukan pengukuran kinerja dan dilaporkan secara internal maupun eksternal. Sifat tepat dan tingkat aksi dan pengungkapan CCR akan menentukan citra perusahaan kewarganegaraan korporat mana yang akan diambil. Dan ada tujuan organisasi untuk CCR untuk mengembangkan rencana atau kerangka kerja yang komprehensif. Untuk CCR, suatu organisasi harus mempertimbangkan tujuan strategis baik sebagai sebuah operasi, budaya perusahaan, kepentingan pemangku kepentingan baik di lingkungan dalam maupun luar negeri. Yang kedua ada membangun kerangka perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan. Instansi baru sedang dikembangkan untuk membantu dengan keterlibatan pemangkuan kepentingan dalam perencanaan perusahaan dan keputusan. Yang ketiga ada pengukuran kinerja CCR, yaitu untuk meninjau kerangka CCR lainnya yang telah diciptakan oleh perusahaan konsultan yang menyaring kegiatan untuk investor, etika baik individu dan investor institusi yang ingin berinvestasi dengan tujuan sosial, atau perusahaan di mana kegiatan secara sosial yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu etika di tempat kerja. Semakin tingginya tingkat kesadaran sosial dan tekanan dari kelompok-kelompok aktivis yang telah didominasikan di tempat lain memiliki dampak signifikan pada kedua operasi internal dan eksternal organisasi. 1. Hak karyawan. Beberapa hak yang berubah menjadi dilindungi oleh undang-undang baru, sementara yang lain dipengaruhi oleh kasus-kasus hukum umum. Kontrak sertifikat buruh
dan praktik perusahaan yang telah sensitif terhadap tekanan pemangku kepentingan. 2. Privasi dan martabat. Hak pribadi lebih penting daripada atasan kecuali dapat ditunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu kepentingan atasan adalah wajar, sah, dan bisa diterima secara moral. 3. Perilaku yang adil. Diskriminasi dianggap tidak etis dan dianggap ilegal jika ia melibatkan usia, ras, gender, dan preferensi seksual. Selain itu, umumnya orang berpendapat bahwa harus ada peluang yang sama untuk pekerjaan dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, khususnya bagi perempuan dan minoritas. 4. Lingkungan kerja sehat dan aman. Keseimbangan antara hak-hak pekerja dan pemilik telah bergeser ke titik yang dianggap etis bagi para pekerja untuk mengharapkan bahwa kesehatan dan keselamatan tidak akan masuk akal jika dikompromikan. Mereka harus tahu apa risiko yang dihadapi, dan banyak yurisdiksi telah menciptakan hukum berhak tahu untuk memastikan bahwa organisasi membuat informasi tentang bahan, proses berbahaya, dan perawatan terkait siap diakses. 5. Kemampuan untuk menjalankan suara nurani seseorang. Argumen bahwa pekerja hanya melakukan apa yang diperintahkan untuk melakukan tidak lagi menyediakan perlindungan bagi pekerja di banyak wilayah yurisdiksi, sehingga pekerja harus menjalankan suara hati nurani sendiri. 6. Kepercayaan dan maknanya. Etika organisasi secara langsung berkaitan dengan bagaimana para pemimpin dirasakan, apakah ada kepercayaan yang cukup bagi karyawan untuk berbagi ide tanpa takut kehilangan pekerjaan atau rasa hormat dari rekan kerja dan manajer mereka, dan apakah mereka percaya bahwa organisasi layak mendapatkan loyalitas dan kerja keras. 7. Keseluruhan manfaat. Cara karyawan memandang perlakuan perusahaan terhadap mereka menentukan apa yang mereka pikirkan tentang program etika perusahaan. Jika perusahaan ingin karyawan mengamati nilai etika perusahaan dan tingkat kepercayaan, maka perusahaan harus memilih karyawan yang tepat tidak sekedar etis untuk menjalankan program etika perusahaan dan mencapai tujuan strategis. 8. Kecurangan, kejahatan, kerah putih. Eksekutif diharapkan untuk dapat memastikan bahwa mengambil langkah rasional yang diperlukan untuk membimbing, memengaruhi, dan mengendalikan karyawan yang cenderung terlibat, dan auditor eksternal diharapkan bisa waspada mengenali potensi masalah. 9. Sebuah kerangka kerja untuk memahami para penipu. Akuntan investigasi dan forensik menggunakan kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi penipu potensial dan situasi yang memiliki potensi untuk kecurangan. Faktor yang mempengaruhi kecurangan, motivasi, rasionalisasi, peluang. Operasi internasional. Ketika perusahaan beroperasi di luar pasar domestiknya, acuan normal yang harus dipertimbangkan karyawan adalah 1. Bagaimana praktek operasi mereka akan berdampak pada ekonomi dan budaya lokal. 2. Apakah perbedaan praktik asing terhadap lokal, seperti pemahaman luas atas pemberian hadiah atau bahkan suap, harus didukung atau dilarang. 3. Reaksi terhadap perubahan ini pada pemangku kepentingan dalam negeri dan terutama oleh para pemangku kepentingan utama termasuk pelanggan dan pasar modal. Ketika perusahaan beroperasi di luar pasar, dalam negeri bimbingan normal ditawarkan kepada karyawan harus mempertimbangkan beberapa hal terkait praktik operasi yang bisa berdampak pada ekonomi lokal dan budaya, praktik asing lokal yang berbeda-beda seperti pemberian hadiah luas atau penyuapan, didukung atau dilarang, reaksi terhadap perubahan-perubahan oleh pemangku kepentingan dalam negeri dan terutama oleh para pemangku kepentingan utama, termasuk pelanggan besar dan pasar modal. Yang selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya yaitu 1. Dampak terhadap ekonomi lokal dan budaya mereka. Perusahaan multinasional memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya lokal daripada tidak di dalam negeri. Mereka harus berhati-hati terhadap dampak aspek lokal yang tidak menguntungkan. Yang kedua, konflik antar budaya domestik dan budaya asing. Masalah paling sulit ketika nilai-nilai para pemangku kepentingan utama perusahaan berbeda dengan yang ada di daerah lokal negara asing. Yang ketiga, penyuapan pembayaran untuk memfasilitasi.
Dalam operasi di luar negeri, perusahaan-perusahaan multinasional mungkin diminta untuk melakukan pembayaran memfasilitasi atau suap. Sebuah pembayaran memfasilitasi biasanya memiliki nominal dan dibuat untuk mempercepat hasil yang akan juga terjadi dengan waktu yang cukup. Selanjutnya, yang 4, konflik budaya. Yang jelas, dengan melarangnya pemberian hadiah, suap, atau pembayaran memfasilitasi, beberapa perusahaan menemukan bahwa mereka mampu melakukan bisnis tanpa pembayaran tersebut, terutama karena produk atau jasa mereka sangat baik. Yang kelima, imajinasi moral. Para manajer menggunakan imajinasi moral untuk merancang alternatif yang menjawab kebutuhan di dalam budaya lokal, tapi sesuai dengan norma-norma untuk perilaku yang terdapat diterima. Yang keenam, pedoman praktik etika. Pedoman yang mungkin berguna bagi perusahaan untuk mencatatnya. Yang ketujuh, konsultasi sebelum tindakan. Semua organisasi yang beroperasi internasional harus peka pada karyawan untuk tentang perbedaan budaya dan melengkapi mereka dengan pemahaman tentang bagaimana organisasi mereka berurusan dengan isu utama yang kemungkinan besar akan muncul. Selanjutnya, manajemen resiko etika. Tata kelola yang mungkin menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder. Dalam penerapan manajemen risiko etika, terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh para investigator perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menilai risiko etika. Yang kedua, penerapan strategi dan taktik dalam pembinaan hubungan strategi dengan stakeholder. Yang ketiga, akuntabilitas sosial dan audit. Selanjutnya, perlunya cooperate akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan telah membawa konsekuensi pengakuan bahwa sistem pemerintah modern harus mencerminkan pentingnya memuaskan kepentingan stakeholder. Karena risiko tidak dapat memenuhi harapan stakeholder potensial menyebabkan hilangnya dukungan bagi tujuan cooperation dan di mana melebihi harapan mengarah pada kesempatan untuk menggalang dukungan. Resiko tidak dapat memenuhi harapan stakeholder potensial menyebabkan hilangnya dukungan bagi tujuan korporasi, dan di mana melebihi harapan menyebabkan kesempatan untuk menggalang dukungan. Penting untuk menghindari kemungkinan hilangnya dukungan bagi tujuan korporasi, dan untuk menemukan peluang dari dukungan yang lebih besar. Supaya adil, telah terjadi beberapa tumpang tindih dalam penilaian risiko tradisional dengan pendekatan etika risiko atau kepentingan stakeholder. Selanjutnya, risiko dan peluang etika identifikasi dan penilaian. Etika risiko atau kesempatan identifikasi dalam penilaian terdapat dilakukan dengan beberapa cara. Etika yang sehat, identifikasi risiko, dan proses penilaian harus dimulai dengan identifikasi stakeholder, perusahaan dan kepentingan mereka dengan menggunakan teknik. Penyelidik harus mengkonfirmasi proyek ini dengan berinteraksi dengan perwakilan stakeholder, panel, dan dengan kelompok stakeholder penting di dalam. Melawan mosaik ini harapan stakeholder penting. Peneliti harus mempertimbangkan kegiatan-kegiatan korporasi mereka dan menilai risiko yang tidak memenuhi atau melebihi ekspektasi peluang. Risiko etika dan manajemen peluang. Organisasi risiko dan peluang etika telah diidentifikasi oleh dinilai strategis perlu dikembangkan atau taktik terbaik untuk mengatur mereka untuk mengurangi masalah dan untuk menyelaraskan kegiatan dengan kepentingan stakeholder. Etika risiko dan peluang. Strategi dan taktik dapat dikembangkan untuk berurusan dengan masing-masing stakeholder atau kelompok. Berdasarkan penilaian kepentingan stakeholder dan kemungkinan perubahan di dalamnya, tanggung jawab sosial perusahaan dan korporat kewarganegaraan. Perusahaan telah dianggap bertanggung jawab secara hukum hanya kepada pemegang saham atau pemilik. Tetapi,
Kenyataannya mereka juga strategis dan bertanggung jawab kepada yang lebih luas, para pemangku kepentingan, jika mereka ingin menggalang dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang pertama, hak karyawan. Yang kedua, privasi dan martabat. Yang ketiga, perlakuan adil. Yang keempat, sehat dan lingkungan kerja yang aman. Yang kelima, kemampuan untuk menjalankan seseorang konsistensi. Penipuan dan kejahatan kera putih. Yang pertama, memahami penipu motivasi hierarki Maslow kebutuhan. Yang kedua, memahami rasionalisasi penipuan Head-7 rasionalisasi. Yang ketiga, kesempatan untuk melakukan penipuan. Yang keempat, petunjuk belajar. Yang keempat, operasi internasional. Yang kelima, konflik masalah budaya luar negeri dan domestik. Mereka harus berhati-hati untuk tidak memiliki dampak yang tidak menguntungkan oleh lokal. Yang pertama, pasar tenaga kerja, tingkat upah, ketersediaan pasokan. Yang kedua, bahan baku dan pasar input. Yang ketiga, politik dan proses hukum. Yang kelima, agama dan kebiasaan sosial. Yang keenam, konflik antara domestik dan asing kultur. Manajemen resiko, etika, dan peluang. Hubungan pemangku kepentingan efektif. Strategi dan taktik yang dapat dikembangkan untuk berurusan dengan masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok berdasarkan penilaian kepentingan pemangku kepentingan dan kemungkinan perubahan di dalamnya. Pendekatan yang berasal dari SEPDIC berfokus pada potensi untuk pemangku kepentingan menimbulkan ancaman berorganisasi atau tidak bekerjasama dengannya. Pemangku kepentingan dapat menjadi relation rentan terhadap undangan untuk berkolaborasi atau menjadi rekan pendukung, atau jika mereka tidak setuju dengan posisi perusahaan, pertimbangan dapat diberikan pada kebutuhan mereka untuk pemantauan atau ketika pembelaan diperlakukan oleh mereka. Kesimpulan, resiko etika adalah suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan. Manajemen resiko adalah tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalkan ketidakmampuan perusahaan dan memenuhi harapan stakeholder. Kehancuran praktek bisnis yang terjadi beberapa tahun belakang ini disebabkan oleh pengabaian etika oleh pihak bisnis dan pihak terkait sehingga hasilnya membawa dampak kerugian bagi praktik bisnisnya. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan manajemen resiko etika.